Ya. Luar biasa. Jadi ternyata ada kondisi di luar kita, ada kondisi di dalam kita. Yang kalau seandainya kita mampu mengendalikan kondisi di dalaman kita, sebenarnya kita bisa mempengaruhi kondisi yang di luar, begitu ya Pak ya? Lebih kurang Betul. ya Pak ya? Mhm. Nah cuma gini Pak, untuk memiliki kekuatan yang ada di dalam, yaitu Eee, saya mempelajari ada yang satu kata yang namanya why gitu ya. Jadi seorang ibu mungkin nggak bisa ngangkat, mobil, tapi kalau seandainya ada alasannya dia untuk ngangkat mobil, misalnya anaknya terperosok di bawah mobil itu, maka si ibu itu entah kekuatan dari mana dia bisa mengangkat mobil itu. Nah yang saya ingin pelajari dari Bapak, Bapak menyebut bukan cuma sekedar why, tapi grand why. Nah itu Pak, yang saya penasaran, mungkin teman-teman juga saya rasa di sini semua penasaran tentang Grand Why yang dikonsep oleh Bapak. Ya memang betul ya. Jadi ada riset terbaru gitu tentang apa sih yang membuat Wright bersaudara itu membuat pesawat terbang pertama. Padahal yang dikasih duitnya adalah eh, orang lain gitu ya, oleh pemerintah. Ya, kemudian Langley namanya, dikasih jutaan US dollar. Semua profesor, doktor, semuanya ada di situ. Modal semuanya sudah lah. Kemudian yang menemukan adalah tukang buat sepeda namanya Wright bersaudara. Jadi ketika ditanya, kok Wright, kamu berhasil, apa yang membuatmu bisa membuat pesawat ini? Jawabannya, saya ingin merubah dunia. Terus Langley yang ditanya, kamu sudah dikasih pabrik, dikasih apa, dikasih duit, kok gagal? Kenapa? Ya saya ingin menjalankan tugas semata. Gitu. Nah Ah, ini disebut dengan why. Mulailah dengan why. Tetapi why di muka bumi ini ada 3. Why pertama adalah disebut dengan strong why. Saya ingin kaya. Nah, itu strong why. Saya ingin punya rumah. Strong why. Gitu. Yang kedua adalah big why. Yang ketiga grand why. Nah, gini ceritanya kalau strong why. Jadi saya dulu kantor saya adalah di Pondok Pinang. Mungkin pernah mampir ya, Ustadz Nasrullah. iya Jalan Pak. Pondok Pinang itu ruko lah, ada Ruko ya 5 Pak ya? ruko. Lantai empatnya buat training ya Pak? Masjid, musola, musola. Masjid Ya. ya? Pernah datang ya? Nah, dulu saya bilang gini, nanti kalau kita sudah punya menara 165, kita bangun, kemudian lantai-lantainya ini kan bisa kita sewa-sewakan ini, kan lumayan itu. Satu lantai sewanya berapa sebulan, kalau 10 lantai berapa. Ya sudah kan, nanti kita tenang-tenang aja, tinggal jalan-jalan, nggak usah mikir apa-apa. Akhirnya gedung ini jadi tuh. Hmm. Setelah itu gedung itu jadi, terus ngapain lagi gitu kan. Ah. Jadi kalau saya hanya strong why, saya berhenti di situ. Bayangkan, saya mungkin udah nggak mau lagi diundang oleh Ustadz Nasrullah. Gitu. Mengapa? Karena saya hanya berhenti di strong why, hanya duit aja. Nah itu kecil kekuatan energinya. Punya Ferrari, berhenti, udah selesai, so what gitu loh. Punya Mercy, punya BMW, so what, punya Alphard, gitu kan, berhenti. Nggak jadi apa-apa dia. Nah itu kecil kekuatannya. Yang kedua adalah big why. Nah big why itu saya ingin terkenal, saya ingin ngetop. Tetapi ketika dia ngetop terkenal, so what gitu. Banyak orang yang malah malah sudah terkenal bingung juga itu. Dia ada yang bunuh diri, Whitney Houston bunuh diri, kan masih ingat ya. Mm-mm. Terus yang bunuh diri juga yang punya 700 toko, pas merek Kate Spade ya, 700 toko loh, nggak main-main loh. 700 toko ini bunuh diri semuanya ini. Hmm. Ini semua bunuh Nah diri ya Pak ya? artinya bahwa strong why untuk materi itu juga bisa bisa berhenti di situ. Iya. Big why hanya terkenal, ya berhenti juga dan akhirnya mereka bunuh diri. Nah karena itu yang ketiga itu grand why itu paling atas itu.
Iya, iya, iya. Nah, kalau Grand Y itu hidupnya adalah sebuah pengabdian. Nah, saya di Mekah itu saya sadar gitu kan. Dulu sebelum tahun 2000 ya saya yang penting nyari duit lah, mau satu toko dua nggak puas. Mau dua toko lah, kalau cuma 50.000 sehari mah nggak cukup lah. Saya mau sampai 7 toko, maunya 500.000 sehari nggak cukup juga. Jualan handphone, saya ingin 5 juta sehari. Itu yang kepastian. Kemudian saya ingin tantangan, saya ingin cinta dan seterusnya. Ya saya akhirnya tahun 2000 saya drop jatuh, saya bikin buku ESQ. Rupanya saya lupa Grand Y bahwa hidup itu adalah sebuah panggilan. Di situ saya tobatan nasuha, saya bikin buku ESQ. Kemudian disitulah saya mengerti tujuan hidup sejati. Nah yang belum ikut, nah harus ngerti ESQ itu, harus ikut ESQ saya sarankan. Nah baru dari situ saya bikin buku, baru saya kontribusi. Saya ceramah, saya bikin training, saya bikin kampus, saya bikin gedung, saya bikin IT business, saya bikin fintech, berkembang. Akhirnya saya punya relasi, saya punya sahabat namanya Ustadz Nasrullah, Allah. saya punya teman di mana-mana, saya punya teman seperti saudara seperti Ustadz Nasrullah. Akhirnya saya nggak perlu pakai tas bermerek, mobil bermerek, nggak perlu TikTok untuk supaya ngetop, ya eksis sendiri. Dan kemudian kepastian rezeki datang sendiri. Artinya apa? Dulu saya berangkat dari bawah ke atas, akhirnya saya naik ke atas, turun lagi nggak puas-puas. Tapi begitu dari atas, dari Grand Y, rezekinya ngalir, tidak pernah putus. Insya Allah. Masya Itu Allah. Ustaz Nasrullah. Jadi selama ini kebanyakan manusia berangkat dari bawah ke atas ya Pak ya? Boy, capek lah itu. Iya, Mm-mm. begitu Nah, kepastian, contohnya begitu kena COVID, udah selesai bisnisnya, langsung putus, patah semangat. iya, iya. Kemudian ingin relasi, cinta, kemudian ditinggal oleh mantan, frustrasi, Wah, inginnya berkembang. Begitu drop bisnisnya, usahanya bangkrut, udah sedih, ingin eksistensi diri, tiba-tiba dibully, iya, iya, ingin kepastian duit, tiba-tiba duitnya hilang, hilang ini, gak kuat. Tapi kalau kita sudah punya Grand Y, maka yang namanya uang, namanya eksistensi diri, follower, karir, itu hanya alat untuk sebuah misi. iya. Berarti Grand Y kita apa Pak sebenarnya Pak? Nah, harus ikut training ESQ. Nah, Susah berat, jawabnya. berarti memang panjang ya Pak ya. Wah Nah, berat itu. Saya untuk dapat Grand Y itu saya air mata saya udah nggak bisa bilang seember, lebih lah. satu Ya tangki. Ustadz Nasrullah Grand Y-nya kan ketika tersungkur di Menara 95 dapat, susah kan ceritanya, coba. Cukup nggak Betul. cerita hari ini? Oh nggak cukup Pak. Jadi kayak Nggak cukup. apa ya? Jadi teman-teman semuanya ya ternyata ini grafik bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa screenshot ya. Terus kemudian kata kunci dari sini adalah tadi Bapak udah sampaikan banyak orang yang berlelah-lelah akhirnya karena dia naik gitu dan itu udahlah rugi waktu, rugi biaya, rugi segala hal ya. Banyak sekali relasi juga yang hilang. Saya juga banyak sekali Pak yang akhirnya dulunya sahabat karena gara-gara saya ingin membuat eksistensi diri malah akhirnya nggak dapet gitu ya cinta dan relasi itu. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih ringan agar kita bisa mendapatkan segalanya, yaitu balik aja. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, untuk mendapatkan dari atas ke bawah itu, tentu kita harus diangkat. Diangkat ya oleh seorang yang mengangkatnya. Ya, kita nggak bisa sendirian, kita harus diangkat gitu untuk naik ke atas. Ini yang saya baca nih Pak dari grafik ini. Berarti kita harus diangkat dan diangkat itu kita perlu guru. Kita perlu guru, kita perlu mentor yang mengangkat kita sampai ke titik di mana kita bisa memiliki the grand why. Dan guru itu yang akan membimbing pelan-pelan. Kadang-kadang banyak orang yang ingin ilmu secara instan. Oke, kita di sini kita kasih yang daging-daging semua nih Pak gitu. Tapi percayalah gitu ya, ketika Anda mendalami dengan lebih dahsyat lagi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik buat Anda.
manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan kasih. Ya. Nah, Pak Ari, kan di internet ini ESQ sudah ada Pak dalam bentuk DG Word ya. Dan jadi teman-teman semuanya nanti silahkan ya, ESQ itu udah ada sebenarnya di format digital gitu. Sekarang udah dipermudah banget gitu dengan format DG Word gitu. Ada nggak Pak bedanya antara DG Word dengan kita ngikutin secara offline Pak? Pandangannya Bapak? Oh, DigiWorld ini memasukkan ke dalam komputer pikiran kita sehari aja. Setiap hari ikutin sebelum tidur, denger aja. Itu cukup cuma 9 menit, 7 menit gitu ya, 10 menit. Tapi setiap hari coba rasakan perubahannya setelah 40 hari. Karena kalau training itu kan langsung menggoncang gitu ya. Jadi goncang dia berubah gitu. Seperti Ustadz Nasrullah kan, setelah bergoncang kemudian ada di ruang training. Nah, tapi setelah itu Ustadz Nasrullah kan bolak-balik lagi, datang lagi, bolak-balik, datang lagi. Tapi sekarang karena COVID kan nggak bisa bolak-balik datang. Iya. Nah, dengan DigiWorld itulah bisa. Nah, di situ bisa ketemu Ustadz Nasrullah tuh, nasihat-nasihatnya tiap hari bisa diambil, didengar. Iya. Jadi setiap hari investasikan waktu, dan yang ditarget itu adalah bukan pengetahuan, itu salah itu. Jadi kalau gunung es itu ya, gunung es itu berada pada level yang disebut alam bawah sadarnya itu. Nah itu yang masuk tuh. Jadi kalau mau dengar Ustadz Nasrullah ya nggak cukup di sini. Iya. 40 hari, kalau biasa 60 hari gitu ya. Terus saya dengar, masuk itu nantinya. Nah jadi Ustadz Nasrullah sekarang sudah ada tuh di dalam DigiWorld, tinggal klik aja. Kalau Pak, 2 kali aja pagi setelah sholat subuh, setelah pikiran kita bersih dalam wudhu supaya pikiran nggak macam-macam, klik denger itu, dengar Ustadz Nasrullah. Kemudian mau tidur, nah 2 itu aja, karena ketika itu gelombang otak kita alfa. Ya. Nah ketika gelombang otak alfa masuk itu, cuma siap-siap nanti ya kita akan punya ya apa, kita modeling gitu ya, hati energinya masuk gitu. Ini ada Ustadz Nasrullah tuh, pilih yang Ustadz Nasrullah, magnet rezeki 1 gitu. Nanti ada magnet rezeki 2, ikutin aja sudah. Ulang lagi sampai hatinya Ustadz Nasrullah pindah ke kita. Jadi target ini bukannya ini bukan sekedar apa namanya ya, bukan sekedar training, tapi programming ini kan. Programming, kita tahu kan, tadi kan pertanyaan gini, banyak sekali berita negatif masuk ke pikiran. Kemudian banyak sekali kata-kata negatif masuk ke pikiran. Banyak sekali yang kita lihat masuk ke pikiran. Banyak masuk ke perasaan. Nah itu mesti nggak bisa dihindari karena masuk sendiri ke kita. Tapi bisa diimbangi dengan Ustadz Nasrullah yang masuk ke dalam DigiWorld-nya. Gitu. Iya, iya. Nah ini kalau saya tiap hari. Subhanallah. Saya kadang-kadang mengikuti DigiWorld itu sambil sepedahan gitu. Cuma kalau sambil sepedahan sebenarnya sih itu masuk ke pengetahuan aja. Ya tadi Pak Ari kasih tipsnya tuh, dengerinnya pada saat kita di gelombang alfa, pada saat pagi habis subuh dengerin DigiWorld itu cuma 9 menit, 10 menit. Itu seperti kayak dengerin Pak Ari langsung gitu, karena kan saya kadang-kadang dengerinnya pakai earphone gitu. Jadi seperti Pak Ari itu ngomong berbisik di telinga saya gitu. Ya, jadi ada banyak sekali paket-paket yang bisa teman-teman pilih ya. Tadi sudah dilihat-lihat juga di slide tadi ya. Jadi ada banyak sekali. Itu udah berapa ya Pak? Bapak sendiri ada 200 lebih ya Pak? Sebaiknya ikutin dulu saja Ustadz Nasrullah, itu dulu aja. Itu ilmu basic. Ilmu basicnya kalau nanti udah lulus sama Ustadz Nasrullah, kemudian telepon Ustadz Nasrullah, nah Ustadz, tolong ikhlaskan ilmunya sekarang masuk ke hati saya. Itu dulu. Allah. Itu ada 2 paket itu, bolak-balik tuh. Sampai nanti nggak sadar, begitu ngomong ya sudah seperti Ustadz Nasrullah gitu. Pikirannya. Nah, kalau sudah selesai sama Ustadz Nasrullah, baru boleh ke saya. Jadi ikuti dulu Ustadz Nasrullah. Karena bahasanya lebih mudah gitu ya. Kalau saya kan umurnya sudah berapa? 55 saya. Kalau Ustadz berapa umurnya Ustadz? 42 Pak. 42, ikutin Ustadz Nasrullah sampai dapat ilmunya, ya. Kemudian tanya ke Ustadz Nasrullah. Kayak ini kan Ustadz Nasrullah suka ngomong,
Pak Ari, saya ketika itu seperti ikhlaskan ya Pak Ari. Langsung ketika saya bilang sebagai guru, saya ikhlas Ustadz, saya ridho, maka saya itu hadis sejalan itu. Barokah ilmunya. Nah nanti siapa saja yang ikut dengan Ustadz Nasrullah, setelah selesai, itu dapat ijazah, nggak salah ya? Betul Pak. Nah, tapi WhatsApp ke Ustadz, Ustadz, sudah selesai nih. Tanya lagi sama Ustadz, berapa kali diulang? Sekali, ulang, kurang, 3 kali. Nah, kalau sudah, baru Ustadz bilang, saya ikhlas. Udah selesai itu. Baru. Jadi yang pertama, ikuti Ustadz Nasrullah. Itu ada 2, magnet 1, magnet rezeki 1 ya, rezeki 2. Iya. Nanti kalau bisa yang 3, 4, kalau bisa Ustadz bikin 10. Insya Allah, Pak. Sampai setahun dia jadinya. Supaya jadi amal jariahnya Ustadz. Insya Allah. Mudah-mudahan, Pak. Itu kehormatan sekali buat saya. Mohon ridhonya Pak Ari. Ikhlas. Yang lain juga itu. Yang lain yang mau dengerin Ustadz Nasrullah, WhatsApp beliau bilangin, mohon ridhonya Ustadz. Gitu. Ya. Allah. Itu etikanya, etika berilmu. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasanya sangat-sangat berharga sekali ya. Allah titipkan kepada kita guru-guru kehidupan seperti Gurunda Pak Ari Ginanjar yang alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan sehat terus Bapak, mudah-mudahan panjang umur sehingga bisa nemenin kita terus ya. Dan teman-teman semuanya ya, untuk sementara ini dalam kondisi COVID ya, kita bisa belajar di DigiWorld itu ya, bisa pilih yang paket saya MR1, MR2, tapi kalau nggak mau sabar ya, beli semua kan nggak apa-apa juga kan Pak Ari? Ustadz Nasrullah dulu aja ikutin. Luar biasa. Supaya bisa langsung cepet jadi kaya gitu. Insya Allah lah itu, insya Allah. Ikuti Ustadz Nasrullah. Yang saya belakangan aja itu dulu ya, ulang-ulang dulu apa yang Ustadz Nasrullah itu, ulang-ulang praktekkan itu cukup. Nanti baru sisanya ke saya boleh. Selesaikan dulu Ustadz Nasrullah. Subhanallah. Oke lah teman-teman, bismillah ya, insya Allah. Ikutin magnet rezeki 1, magnet rezeki 2. Nanti saya anterin ke Pak Ari. Ya. Baik, mungkin ini adalah waktunya kita untuk berpisah dengan Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa sedikit berikan speech terakhir untuk sesi hari ini, Pak. Kita adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. 50% dari diri kita dibentuk oleh lingkungan. 50% diri kita adalah fitrah. Apa yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah atau juga saya, ESQ, adalah mengembalikan manusia kepada fitrah. Di zaman penuh hoax, di zaman penuh dengan ketidakpastian, di zaman pandemi COVID, kita harus memilih dan memilah. Seberat apapun, kita harus mampu memprogram pikiran kita. Jangan handphone kita saja diprogram. Jangan kita hanya pandai memilih apps apa, tapi tolong pilihlah yang bisa membangun hati dan pikiran. Saya selalu dukung magnet rezekinya Ustadz Nasrullah, juga semuanya, dan janjilah untuk jadi orang sukses, itu saja. Dan jadilah kebanggaan ayah dan ibu, itu saja. Jadilah kebanggaan teladan untuk adik-adik, itu saja. Jadilah kebanggaan untuk kelak suatu saat jadi kebanggaannya agama dan bangsa. Dan jadilah kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Doa saya untukmu, magnet rezeki semuanya. Mudah-mudahan darimu akan hadir orang-orang terbaik, pemimpin-pemimpin terbaik yang menjadi contoh untuk bangun bangsa dan negara, baik secara hati dan secara ekonomi. Amin. Sukses selalu. Izin saya live chat. Amin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.